Oke. Oke, jadi langsung aja ya. Pada pertemuan pertama ini, umum ya, ini umum di perkuliahan apapun, biasanya akan dimulai dengan kontrak kuliah dan juga RPS. Nah, kontrak kuliah itu apa? Kontrak kuliah itu jadi ibaratnya kalau misalkan kita membeli sesuatu, kita itu kan harus tahu ya, apa yang kita beli, apa aja yang kita dapat, kemudian perjanjiannya seperti apa. Nah, sama halnya dengan perkuliahan. Nah, jadi di perkuliahan ini, di mata kuliah pengantar literasi digital, saya ingin sampaikan dulu eh, bagaimana nanti kita kuliahnya, kemudian apa aja yang akan dipelajari, tugasnya itu apa aja, metodenya seperti apa, itu akan disampaikan. Kemudian ada juga RPS atau rencana pembelajaran semester. Jadi mulai selama berkuliah ini kalian harus mengubah mindset. Jadi kalau misalkan waktu SMA, waktu SMP, SD, kalian mungkin menunggu materi apa yang akan diberikan oleh guru kalian. Nah, tapi ketika di kuliah itu pembelajarannya itu ada metode SCL. Jadi Student Centered Learning, yang mana pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Nah, disinilah kalian sudah mulai berbeda nih dengan dengan sekolah. Kalau misalkan biasanya menunggu materi, nanti kalian itu lebih aktif menggali materi. Jadi tidak lagi ketika perkuliahan minggu kedua, minggu ketiga itu kalian bingung lah ini apa, kok belajar tentang ini, nggak ada yang kaget lagi. Jadi kalian sudah dari awal udah baca-baca dulu nih sebelum berkuliah. Oke. Nah, jadi mata kuliah yang akan saya ampu di semester ini salah satunya itu adalah pengantar literasi digital. Nah, apa itu pengantar literasi digital? Itu yang akan kita bahas. Tapi tentunya sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kuliahnya seperti apa, saya ingin berkenalan juga dengan teman-teman. Karena di sini mahasiswanya ada banyak, ya mungkin saya juga tidak akan hafal semua namanya, tapi kalau mahasiswa ke dosen, karena dosen itu tidak terlalu banyak, diharapkan bisa kenal. Kenal dalam artian bukan hanya tahu namanya, tapi tahu wajahnya, tahu latar belakangnya, itu sudah menjadi hal yang dasar. Oke, jadi untuk pertama saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ikhwan Mustafa Sadidan. Kalian bisa panggil Sadidan atau misalkan mau Didan saja juga itu cukup. Nah, jadi saya ini mulai bekerja di Unsika dari tahun 2022. Nah, sebelumnya saya berkuliah di Universitas Pajajaran dan juga Tomsk Polytechnic University di Rusia. Nah, jadi untuk S1 itu saya kuliah di jurusannya ilmu peternakan, Fakultas Peternakan. Tapi ketika S2, saya kuliah di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan untuk jurusannya itu ekologi dan manajemen lingkungan. Nah, jadi saya ada sedikit lintas jurusan dari awalnya fokus ke hewan ternak menjadi fokus ke ekologi dan juga lingkungan. Kemudian sebelum bekerja di Unsika menjadi dosen, saya pernah bekerja di beberapa perusahaan dan tempat lain ya. Sedikit bercerita juga, jadi sebelum di Unsika saya kerja di Latoken. Latoken ini salah satu platform, website, dan juga aplikasi yang bergerak di bidang cryptocurrency. Ada yang familiar nggak dengan kripto? Nih, di sini nih, yang sudah ada yang pernah dengar kripto atau Familiar pernah Pak, familiar. pernah apa Timothy ya, Ronald Pak. Timothy Ronald Pernah ya dengar salah Pak, satunya. pernah dengar. Nah, yang pernah invest kripto atau pernah aplikasi kripto boleh kasih reaction ya, acungkan jari atau apa. Mungkin ada yang pernah. Nah, jadi La Token ini perusahaan yang bergerak di bidang kripto. Ini ada Hamdan, ada Bintang, ya baguslah udah ada beberapa yang sudah familiar dengan istilah kripto. Kemudian ada Karuna IT Company. Nah, ini juga masih berkaitan lah ya. Ini juga perusahaan trading, masih sangkut paut dengan mata uang digital. Kemudian pernah di Magic Beat. Di Magic Beat ini jadi content writer.
konten kreator dan juga website administrator. Kemudian pernah juga jadi jurnalis freelance dan pernah juga sebelum jauh di yang hal-hal yang seperti ini, saya pernah kerja di kebun binatang Ragunan. Nah, jadi pernah bekerja jadi perawat satwa ya untuk mengurusi burung pernah, kemudian juga primata juga pernah. Jadi bisa dibilang lumayan lah ya pengalaman saya. Nah, tapi karena saya berpengalaman di beberapa perusahaan IT, saya ditunjuk untuk mengajar di mata kuliah pengantar literasi digital. Nah, kemudian kalau misalkan ingin tahu tentang saya, lebih jauh tentang saya, ini bisa buka website saya. Di sini kalian bisa menemukan informasi tentang saya, tentang perkuliahan, pengalaman, ada publikasi, artikel ilmiah, dan lain sebagainya ya. Itu dipersilahkan. Nah, jadi nanti kalian juga di mata kuliah ini akan belajar membuat website. Jadi nanti kalian akan mencoba untuk membranding diri kalian sendiri untuk eh, jadi diri apa sih yang ingin kalian ketahui gitu, yang ingin kalian kenalkan ke orang lain. Oke, kembali lagi ke Canva. Nah, itu sedikit tentang saya. Dan jadi saya sudah mengajar di Unsika kurang lebih 3 tahun. Dan teman-teman ini adalah kelas ke berapa ya? 2022, 2000, ke, oh keempat berarti ya. Udah hampir 4 tahun. Ini udah jadi kelas keempat saya ngajar pengantar literasi digital. Nah, oke. Sekarang itu sedikit tentang saya. Nah, sekarang saya akan coba sebelum menjelaskan tentang literasi digital, ada yang mau kasih pendapatnya nggak sih? Literasi digital itu apa? Kalau ada yang mau, boleh langsung jawab atau misalkan mau raise hand dulu. Saya ingin tahu, menurut kalian literasi digital itu apa? Ayo, ada yang ingin coba jawab atau perlu saya panggil nih namanya nih? Apa sih literasi digital itu? Bapak izin menjawab. Boleh, Eh, Lulu Aulia ya, Lulu Aulia. iya, iya. Jadi literasi digital itu adalah kemampuan menulis atau membaca di bagian literasi, dan untuk digitalnya adalah berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu, berhubungan dengan penomoran. Oke, sip. Terima kasih Lulu ya. Nah, jadi literasi digital itu sebetulnya bukanlah sesuatu yang baru ada 1 atau 2 tahun ke belakang. Jadi literasi digital sendiri untuk istilahnya itu sudah ada sekitar 30, hampir 30 tahun yang lalu melalui buku berjudul Digital Literasi karya Paul Gilster. Nah, jadi di buku yang judulnya sama dengan mata kuliah ini ya, Digital Literasi, Paul Gilster mengatakan bahwa literasi digital itu adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format yang disajikan melalui komputer. Nah, kemudian terbaru ini peran literasi digital di masa pandemi. Mengapa? Mengapa masa pandemi? Karena sadar tidak sadar ketika pandemik datang, digitalisasi yang terjadi di berbagai sektor itu eh, terjadi begitu cepat. Jadi kita dosen, kemudian pekerja di sektor lain ya, baik edukasi ataupun bukan, itu harus mulai terbiasa dengan berbagai hal ya, yang biasanya mungkin meetingnya offline, jadi mulai ada Zoom, kemudian yang biasanya main game keluar itu mulai main game di apa yang namanya streaming itu mulai makin inilah makin meningkat peminatnya gitu. Sehingga Devri Suherdi, beliau mengatakan bahwa literasi digital ini mencakup pengetahuan dan keterampilan pengguna dalam memanfaatkan media digital, termasuk alat komunikasi dan juga internet. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak mempelajari literasi digital, itu kemungkinan kita tertinggal itu akan
terlihat. Jadi akan lebih apa ya, cenderung tertinggal dari orang yang mempelajari literasi digital. Nah, tetapi ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh UNESCO. Jadi ini salah satu salah satu badan di PBB ya. Dia UNESCO ini membagi konsep literasi digital dalam dua hal utama. Jadi dibagi dua dalam dua hal utama. Yang pertama itu ada literasi digital teknologi. Yang kedua itu ada literasi informasi. Nah, ini perlu kalian ingat. Kalau yang tadi Paul Gilster bilang kan kemampuan dalam menggunakan komputer, kemudian juga Devri dalam memanfaatkan teknologi dan internet. Nah, tapi UNESCO ini membagi dua. Ada literasi teknologi, ada literasi informasi. Kalau literasi teknologi itu yang menekankan pada pemahaman teknisnya terkait teknologi digital, berkaitan dengan penggunaan hardware-nya, penggunaan software-nya. Nah, tetapi ada juga yang namanya literasi informasi. Ini dia menekankan pada aspek pengetahuan. Yang ini lebih fokus ke arah brainware. Nah, jadi ada beberapa hal ya yang perlu kita ingat istilahnya. Yang pertama itu ada software, kemudian ada hardware. Nah, kita sebagai pengguna itu adalah brainware. Nah, jadi otaknya. Nah, jadi kalau misalkan kita paham tentang software, paham tentang hardware, tapi kita tidak menjadi brainware yang baik, maka itu akan menjadi satu hal yang negatif. Tapi ketika misalkan kita brainware-nya secara ini ya, pengetahuannya itu bagus, tapi ketika teknisnya pada software-nya, hardware-nya kita juga tidak paham, maka ya sama-sama aja itu tidak balance jadinya. Jadi saya paling suka konsep literasi digital ini yang disampaikan oleh UNESCO. Jadi harus ada bagian teknologinya atau teknisnya, ada juga bagian informasi atau pengetahuannya sehingga kita bisa menjadi lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi. Oke, nah jadi ini perlu diingat ya. Kalau pengertian literasi digital sendiri itu sebetulnya banyak. Ada puluhan atau mungkin ratusan yang bisa kalian temukan di internet. Nah, tapi yang perlu diketahui ya inilah dari Paul Gilster, kemudian juga dari Devri Suherdi, dan juga dari UNESCO. Tapi masih banyak, ada juga pengertian literasi digital yang diberikan oleh Dikti atau Kemendikbud waktu tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada juga dari ahli lain, dan itu semua bisa kalian pelajari sampai kalian bisa membuat pengertian literasi digital menurut kalian sendiri. Oke, ini pengertiannya ya. Nah, jadi pengantar literasi digital ini adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, baik untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Nah, jadi sebagai informasi bahwa pengantar literasi digital juga ini bukan hanya dipelajari di program studi TL saja ya. Ini dipelajari di semua program studi di Unsika. Makanya kode mata kuliahnya ini dia adalah mata kuliah wajib umum atau MKWU. Kemudian untuk sifatnya ini ada offline dan ada juga online. Ya mungkin nanti bisa balance ya 50/50 atau mungkin 60/40. Itu bisa lebih fleksibel tergantung kondisi juga. Nah, untuk offline itu kita ada ruang kelas di FT, dan untuk daring itu saya yang biasa provide Zoom atau mungkin nanti ada ini ya Google Meet ataupun melalui YouTube dan lainnya. Bobotnya 2 SKS dan jumlah pertemuannya itu 16 pertemuan termasuk UTS dan juga UAS. Nah, berkaitan dengan bobot, ini kan ada SKS. Ada yang tahu SKS itu apa? Kalian udah pertemuan kedua kan ya? Ada yang tahu nggak?
Apa itu SKS? Yuk, ada yang ingin coba jawab? Apa sih itu SKS? Kalian kan udah, Kak, izin oh iya menjawab, siapa? izin Ya, boleh Nisa. itu satuan kredit semester. Oke, satuan kredit semester. Jadi setiap mata kuliah itu pasti ada bobotnya. Ada yang 1 SKS, ada yang 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS, bahkan ada yang 6 SKS. Nanti kalian akan familiar. Tapi untuk semester 1, 2 itu masih di angka 2 dan 3 SKS. Biasanya ya, kalau untuk praktikum 1 SKS. Nah, untuk bobot SKS ini artinya kalau misalkan 2 SKS, itu kalau untuk pertemuan offline dan ada juga pertemuan online, itu masing-masing punya waktunya. Kayak misalkan kelas sinkronus. Kelas sinkronus itu yang kita tatap muka langsung dalam waktu yang sama, itu namanya sinkronus. Itu waktunya adalah 50 menit untuk setiap SKS. Jadi untuk 2 SKS, itu artinya 100 menit. Nah, kemudian di luar ini juga, di luar pembelajaran secara langsung, ini juga ada bobot kalian belajar mandiri. Nah, jadi kalau 1 SKS itu anggaplah 170 menit. Nah, jadi ada waktu 120 menit per SKS yang mana kalian itu harus belajar secara mandiri. Belajar mandiri itu seperti apa? Membaca membaca referensi, kemudian menonton video pembelajaran, membaca e-book, itu semua pembelajaran mandiri. Tapi tidak ada mikromanajemen dari dosennya, termasuk saya. Saya tidak akan menyuruh kalian eh, harus memberikan bukti bahwa kalian belajar atau tidak, itu tidak perlu. Karena di sini kalian sudah menjadi mahasiswa, jadi kalian diberikan keleluasaan. Pada saat kalian bisa belajar, silahkan manfaatkan untuk belajar. Nah, jadi silahkan kalian pahami lagi. Kalau misalnya belum jelas, kalian bisa cari juga apa sih itu SKS, mengapa seperti ini sistemnya. Nah, ini ya. Jadi untuk PLD atau pengantar literasi digital itu di 2 SKS saja. Nah, kemudian ada yang namanya CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Nah, jadi setiap mata kuliah itu punya yang namanya CPL, ada juga yang namanya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, kalau CPL ini secara umum yang ditempelkan atau CPL program studi TL yang dititipkan pada mata kuliah pengantar literasi digital. Apa aja capaiannya? Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan lain sebagainya. Kemudian, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu memahami konsep teoritis pengetahuan literasi digital, mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, mampu memahami, mengenal, mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Nah, jadi ini adalah CPL dari mata kuliah pengantar literasi digital. Kalau dilihat di sini ya, mahasiswa mampu, mahasiswa mampu. Ini adalah turunan atau integrasi dari student centered learning. Kemudian nanti tugasnya, perkuliahannya, metodenya itu semua menyesuaikan dengan CPL. Misalkan mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. Nah, ini diturunkan dalam tugas yang akan ada pada mata kuliah ini. Misalnya tugas presentasi, itu kan kalian melatih kemampuan kalian dalam hal lisan. Untuk tulisan, nanti kalian menulis rangkuman atau resume atau artikel ilmiah seperti itu. Nah, kalau misalkan di pengantar literasi digital itu belum sampai artikel ilmiah, tapi kita sudah mulai belajar untuk membuat tulisan yang bersifat ilmiah, yang artinya sistematis, bisa dipertanggungjawabkan, ada sumbernya dan lain-lain. Nah, kemudian juga ini bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Artinya kalian
Nanti akan ada tugas yang bersifat mandiri, nanti ada juga sifat yang sifatnya itu kolektif atau kerja kelompok, dan kalian akan mendapatkan tugas dari kelompok kalian tersebut. Nah, itu adalah CPL program studi yang perlu kalian pahami. Nah, ini sekarang kita masuk ke materi. Apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester di perkuliahan pengantar literasi digital. Nah, kalian udah dapet kan link ini ya, link dari saya yang nyambung ke Google Drive itu ada bahan ajar dari pengantar literasi digital. Nah, di situ saya akan selalu update materinya nanti apa aja, tapi secara umum untuk modul, kemudian referensi dan lain-lain sudah bisa kalian baca sehingga kalian tidak akan seharusnya kalian tidak akan bingung. Loh kok saya belajar ini, loh kok saya belajar itu, karena semua sudah ada saya sampaikan. Nah, tetapi ada beberapa penyesuaian dan juga penekanan yang akan saya sesuaikan dengan program studi kita, yaitu teknik lingkungan. Nah, yang pertama, materi yang akan kita pelajari ini adalah pengenalan komputer, mulai dari sejarah, jenis-jenisnya, generasinya, dan lain sebagainya. Ini sudah saya berikan kepada kalian di video pembelajaran yang pertama. Ada sejarah komputer dan ada juga pengantar literasi digital. Nah, itu perlu dipelajari karena nanti akan muncul sewaktu-waktu, entah itu dalam kuis, entah itu dalam ujian, itu kalian harus ingat. Yang pertama ini ada komputer. Yang kedua ada internet dan juga website. Nanti kita akan belajar mengenal apa itu internet, bagaimana awal mulanya muncul internet. Kemudian juga ada tentang website, jenis-jenis website, terus platform yang membantu dalam pembuatan website, bagaimana cara dan juga menyesuaikan website. Kita akan belajar setelah materi komputer. Kemudian ada komunikasi data dan juga jaringan, ada perangkat keras dan perangkat lunak, ada data analytics, ada juga basis data atau database, ada kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, ada bahasa pemrograman, ada cloud computing, ada juga big data. Nah, jadi ini secara garis besar materi yang akan kita pelajari adalah seperti yang saya tampilkan. Nah, nanti mungkin ada beberapa hal yang belum familiar ya. Kalau kalian dulu di SMA ada mata kuliah TIK nggak? Boleh, mungkin saya ingin dengar dari kalian. Ada mata kuliah TIK nggak ketika kalian bersekolah di SMA? Nadia Adisti. Nah, Nadia Adisti waktu SMA itu ada ada pelajaran TIK nggak? Baik, Bapak izin menjawab. Saya Nadia Adisti. Di SMA saya dulu, di SMA N1 Teluk Jambe, ada mata pelajaran teknik. Teknik, ada mata pelajaran TIK. Mm-mm. Apa aja tuh belajarnya? Masih ingat nggak secara garis Eh, besar belajar apa aja? untuk kelas 12 itu pernah belajar coding tapi pakai C++. Apa sih? Hmm, Iya, itu ya. eh, bikin nama sama kelas. Terus untuk selanjutnya lebih fokus ke Excel, Pak. Oke. Oke, terima kasih Nadia. Kemudian Riva, Riva 2 ini PJ ya, PJ kuliah PLD ya. Oke, Riva Ya, dulu di SMA untuk TIK ada ada Bapak. apa aja tuh belajarnya? Kebetulan di TIK ini bukan mata pelajaran wajib, jadi Hmm, eh, pembelajarannya itu tergantung gurunya, kehadiran gurunya. Kebetulan eh, yang pengajarnya ini dia sebagai komite sekolah, jadi untuk apa sih?
untuk hadir dalam pembelajaran tuh jarang, tapi pernah beberapa kali, maaf, mengajarkan Excel, Oke, Excel ya. pengelompokan gitu, Bapak. Oke, sip. Kalau yang sudah ada ada yang pernah belajar tentang Python nggak? Atau misalkan website aja HTML. Ada yang di sekolahnya pernah belajar nggak? Penggunaan bahasa pemrograman Python atau HTML untuk website. Ada yang pernah? Atau mungkin ada yang pernah bikin website? Boleh coba acungkan jarinya, raise hand yang pernah bikin website atau aplikasi mungkin ya. Oh, belum belum pernah ya. Nah, jadi kita nanti di pengantar literasi digital juga ada bahasa pemrograman, tapi nanti kita akan lebih ke arah HTML dan juga Python. Tapi sifatnya itu bukan yang apa ya, bukan yang sampai ahli seperti apa, tapi lebih ke pengenalannya sampai kalian bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian ada juga kecerdasan buatan. Ini bukan berarti kita nanti membuat AI sendiri atau apa, tapi bagaimana konsep AI itu seperti sekarang bisa sampai seperti sekarang itu seperti apa. Kemudian juga AI yang bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari dan juga ada tentang etikanya ya, bagaimana penggunaan AI dan lain-lain. Nah, itu kurang lebih materinya ya, tapi masing-masing materi ini ya ada tugasnya dan mungkin juga nanti ada inilah, ada subab-subabnya. Makanya pembelajaran itu ada 16 minggu atau 14 minggu di luar UTS dan UAS, tapi materinya ini ada 10. Nah, jadi ada beberapa materi yang mungkin nanti kita akan ulang selama dua, dua atau tiga kali. Atau mungkin ada materi yang singkat yang bisa dibahas dua dalam satu pertemuan itu atau mungkin cukup online saja. Nah, ini ya, jadi materi-materi yang tolong kalian bisa pelajari. Kemudian media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran di sini saya menggunakan YouTube, kemudian juga ada Google Classroom dan untuk media komunikasi ini ada WhatsApp dan juga ada yang namanya Siska. Nah, jadi kalian sudah pada punya semua ya Siska ya. Nah, jadi untuk yang pertama, misalnya kita untuk YouTube, kalau misalkan kalian buka, nanti ada akun saya. Nah, di akun saya ini, untuk pengantar literasi digital, itu sudah ada playlistnya. Nah, jadi ada playlist eh, literasi digital. Nah, jadi kalau kalian butuh materinya apa saja, itu sebetulnya semua sudah ada di sini. Mulai dari sejarah komputer, kemudian pengantar literasi digital, ada internet dan web, hardware, software, ada AI. Nah, sebetulnya kalian bisa buka saja ini ya, video pembelajaran di sini gitu. Itu sebetulnya apa yang akan saya sampaikan sedikitnya sudah terwakilkan di video ini. Tapi maka dari itu untuk pembelajaran sendiri itu tidak akan eh, sama ya dengan apa yang dipelajari di video ini hanya rangkuman saja. Kalau untuk pembelajaran tetap ada diskusinya, ada tugasnya, ada presentasinya, sehingga diharapkan ketika kalian masuk kelas, misalnya minggu depan ada kelas pengantar literasi digital lagi, Pak Didan udah menyampaikan bahwa materi yang awal itu adalah tentang komputer dan juga tentang internet dan website misalkan. Jadi kalian itu pelajari dulu, baik di e-book, kan tiap orang ada cara belajar masing-masing ya. Ada yang mungkin lebih senang belajar secara visual, ada yang lebih ke teks, ada yang lebih ke audio, itu silahkan kalian sesuaikan. Yang pasti ketika di masuk kelas saya, pengantar literasi digital, jangan sampai ketika ada kuis atau ada diskusi kalian blank gitu. Ah, misalnya, emang apaan sih ini big data gitu? Kan belum diajarin. Nah, jadi jangan sampai ada
Istilah seperti itu. Bukan belum diajarin, tapi kaliannya belum mencari. Dan saya pun akan selalu update di WhatsApp apa aja yang perlu kalian pelajari sebelum kelas. Dan ada pengumuman juga di Google Classroom. Jadi yang belum join di Google Classroom itu dipersilahkan untuk join. Nah, untuk Siska, ini tampilan Siska ya. Saya buka ini lagi. Eh, ini adalah tampilan dari Siska. Nah, jadi nanti ini akan ada jumlah pertemuan dan kehadiran yang mana jurnal perkuliahan dan kehadiran ini akan saya cek di sini. Jadi untuk presensinya itu bisa jadi saya lihat screenshot kelas online atau misalkan saya lihat daftarnya. Misalkan Muafa Zaki Takia. Muafa ada nggak Muafa? Kalau ada boleh suaranya ya. Muafa Zaki Takia. Hadir Pak, hadir. Hadir ya. Nah, kalau misalkan Hadir. ketika ada pertanyaan atau misalkan dipanggil oleh dosen, misalkan ternyata 3 kali atau 5 kali nggak menjawab, ya udah saya tuliskan tidak hadir misalkan. Tapi tadi Muafa ada ya. Poza Hadir ada Pak, nggak hadir. Poza? Hadir Pak, hadir. Hadir. Nadia ada. Sama. Hadir, Bapak. Ada ya. Nah, tapi kan untuk memang absen presensi satu-satu itu kan lumayan menghabiskan waktu. Jadi saya lihat di sini di Zoom-nya, tapi ketika kalian dipanggil tidak ada, itu akan menjadi pertanyaan, apakah kalian benar-benar hadir atau tidak. Tapi kalau misalkan di ruang kelas secara offline itu akan dicek langsung gitu. Mungkin 5 sampai 10 menit sambil saya em, berkenalan lah agar lebih familiar dengan kalian. Ya ini Siska ya, ini untuk sistem presensinya. Kemudian penilaian, nah ini juga penilaian perlu saya sampaikan. Eh, pasti nanti semua dosen sampaikan ya, tapi ini perlu kalian ingat. Jadi penilaiannya itu akan ada beberapa kali. Yang pertama itu dari proses, kemudian ada dari tugas, dari UTS, dan dari UAS. Nah, UAS dan UTS ini udah jelas ya. Jadi nanti di tengah semester dan di akhir semester, kalian akan mendapatkan evaluasi berupa ujian. Nah, evaluasinya ini kalian sistemnya itu saklek. Kayak misalkan UTS kalian nilai 80. Nah, berarti yang akan masuk ke penilaian itu adalah 15% per 15/100 dikali 80. Nah, jadi berapa tuh kurang lebih? Jadi cuman 12 poin aja. Nah, tapi kalau UAS 80, misalkan berarti totalnya kalian dapat 20 poin. Kalau tugas 10%, nilai tugasnya itu kalian 100, berarti kalian dapat 10 poin. Nah, untuk proses ini yang paling menentukan, 50%. Proses ini dari apa aja? Proses ini yang pertama dari kehadiran, yang kedua dari keaktifan, ketiga juga dari inilah, dari eh, kemampuan kalian saat presentasi, saat tanya jawab, diskusi. Biasanya untuk mahasiswa yang aktif, ini kan ada 30 ya, yang aktif itu akan lebih mudah diingat. Jadi nanti nilai prosesnya lebih besar. Oke, jadi ini yang perlu kalian ingat, ada proses, tugas, UTS, dan juga UAS. Kemudian, ah, nah untuk ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak terkait pengantar literasi digital? Atau yang tadi saya sampaikan ya mulai dari materi, diskusi, dan lain-lain. Ada yang mau bertanya dulu? Boleh ditulis di chat atau boleh coba tanya. Kapan? Apa besoknya kapan? Apa? Apa besoknya kapan? Apa besoknya kapan? Apa besoknya kapan? Yuk, ada yang mau ditanyain dulu?
Assalamualaikum. Pak, ini batas izinnya berapa, Pak? Untuk batas izin itu umumnya kita memberikan 20% dari total perkuliahan. Nah, kayak misalkan ini ada anggaplah 14 pertemuan atau ya 14 pertemuan di luar UTS dan UAS. Nah, 20%-nya itu kan 2,8, berarti kita anggap 3 pertemuan. Nah, jadi jika ada 3 pertemuan kalian tidak ini ya, tidak ada kabar, tidak ada izin, tidak ada surat sakit atau apa, itu dosen punya hak untuk tidak mengizinkan mahasiswa tersebut ikut UAS atau UTS. Kayak gitu. Nah, jadi kayak misalkan sebelum UTS ini ada 7 pertemuan, tapi mahasiswa ini cuma datang 2 kali. Nah, jangan jangan heran kalau misalkan ya udah nggak usah ikut gitu, nggak usah ikut UTS aja karena nilai prosesnya ini udah pasti kecil, nilainya udah pasti D atau E misalkan seperti itu. Jadi makanya saya buat grup yang mana kalian semua sudah tergabung. Kalau kalian izin atau kalian sakit, itu bisa langsung sampaikan ke saya gitu. Jadi kalau misalkan izinnya jelas, ya saya tidak akan apa ya, tidak akan mempersulit lah. Tetap saya anggap mahasiswa tersebut ada. Apalagi kalau dia tetap mengerjakan tugas gitu. Jadi ya kalau dari saya sendiri, kalau misalkan ada yang 3 kali tanpa ada keterangan, yaitu mohon maaf mungkin nilainya nanti akan berbeda dari yang hadir selalu hadir gitu. Begitu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait perkuliahan atau misalkan yang kalian masih bingung? Oke, dari PJ, mana tadi PJ? Riva udah jelas ya? Oke, sudah jelas. Izin menjawab Bapak. Ya. Udah aman Pak. Oke, nah eh, sekarang kita akan, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akan memberikan tugas kelompok ya, tugas kelompok dan juga individu yang bisa kalian kerjakan sekarang ataupun nanti, dan ini untuk proses penilaian literasi digital juga. Nah, jadi ini adalah tugas dari literasi digital tahun ini. Oke. Nah, jadi yang pertama saya bacakan dulu ya. Kalian bikin akun Instagram khusus untuk mata kuliah pengantar literasi digital per kelas ya. Jadi misalnya kelas B, ya kalian buat aja kelas B pengantar literasi digital. Nah, itu untuk apa kalian membuat Instagram? Jadi di berbagai ini ya, di berbagai kurikulum yang baru gitu ya, di saat kurikulum Merdeka Belajar dan sekarang Dikti berdampak, itu penilaian itu dilihat dari dampaknya. Jadi sudah tidak disarankan jika dosen itu hanya mengumpulkan tugas mahasiswa kemudian hanya dijadikan arsip saja. Nah, tetapi sekarang saya ingin tugas dari kalian itu bisa dilihat oleh banyak orang. Bukan hanya oleh dosen, tapi juga oleh banyak orang. Sehingga platform yang saya sarankan itu adalah Instagram. Nah, Instagram ini satu Instagram itu nanti buat kalian ngumpulin tugas, misalkan ada tugas poster, ada tugas video, ada tugas foto, itu nanti akan ditampilkan di Instagram, sehingga saya akan mudah mengeceknya. Nah, untuk yang megang akun Instagramnya siapa, itu terserah. Mau itu PJ, mau itu ada yang tertarik, itu kalian silahkan. Dan nanti juga kalau kalian apa ya, kalian lihat ke depannya itu banyak program dari Dikti, baik itu beasiswa, baik itu program kreativitas, dilihatnya itu salah satunya dari sosial media. Nah, jadi kalau misalkan ada akun-akun yang punya second account, akun utamanya itu nol postingan gitu ya misalnya ya. Tapi second accountnya itu aktif banget, dan itu juga bisa kelihatan lah.
Nah, jadi untuk yang pertama itu silahkan kalian bikin dulu akun Instagram. Nah, itu dipersilahkan terserah lah. Itu konsepnya mau namanya apa, asal jangan aneh-aneh juga gitu. Kasih aja keterangan mata kuliah pengantar literasi digital TL Unsika 2025. Tapi nama akunnya itu silahkan. Nah, itu tugas yang pertama itu dilakukan secara kelas, oke, oleh kelas B. Yang kedua, itu kalian buat rangkuman literasi digital itu apa? Itu menggunakan Microsoft Word. Kalian buat satu halaman saja, satu halaman itu terserah mau dari sumber e-booknya, mau dari sumber e-book, mau dari referensi ataupun yang mana itu terserah. Cuman kalian buat di Microsoft Word terlebih dahulu. Nah, ini kalian kerjakan di jam yang kedua. Ini kan jam pertama itu ada 2 SKS, jadi masih ada waktu sejam lagi. Nah, ini kalian silahkan kerjakan. Saya tidak akan mewajibkan sumbernya dari mana. Silahkan pakai yang sudah ada, baik dari video, dari e-book yang sudah saya kirim, dari video pembelajaran lain yang kalian search sendiri, atau dari pengetahuan yang kalian tahu juga silahkan. Mungkin pengalaman kalian, oh literasi digital ini menurut saya seperti ini. Oke, yang ketiga, nah ini yang untuk minggu depan. Oke, jadi kalian buat reels, itu singkat aja 30 sampai 60 detik. Coba kalian jelaskan literasi digital itu apa. Nah, jadi kalian buat aja mau portrait, mau misalkan landscape, itu silahkan. Mau langsung di tag, sekali tag silahkan. Mau kalian edit silahkan. Mau pakai subtitle silahkan. Mau nggak pakai subtitle silahkan. Yang nggak silahkan. Yang penting kalian bisa menjelaskan secara singkat apa itu literasi digital. Misalnya, eh, dan satu lagi, ada perkenalan kalian juga misalkan. Misalkan ya, halo semua, nama saya Didan. Di video singkat ini saya ingin menjelaskan apa itu literasi digital. Satu konsep yang saya suka adalah pengertian literasi digital menurut UNESCO, yang mana literasi digital ini bukan sekedar kemampuan teknis dalam menggunakan alat atau software, tapi juga adalah bagaimana kita mengolah informasi yang kita dapat agar menjadi lebih bijak dalam bersosial media atau bersosialisasi di dunia digital. Nah, itu contoh singkat. Singkat, padat, cukup jelas gitu. 30 detik minimal. Gitu. Jadi jangan terlalu lama juga sampai bermenit-menit. 30 sampai 60 detik. Oke, ini Reels. Nah, sekarang apa kaitannya dengan Instagram? Dengan Instagram, itu kalian nanti buat kolaborasi dengan Instagram tersebut. Nah, jadi kalian nanti ketika kalian post, itu ada kalian pilih menu collabs di Instagramnya, di postnya, nanti kalian mention akun kelas kalian. Nah, sehingga nanti akan terposting di 2 akun. Nah, mengapa? Karena nanti itu kita akan ada satu materi tentang komunikasi dan juga ada tentang data analytics. Nah, yang data analytics ini kita akan coba menggunakan satu platform itu di Instagram, nanti juga ada website ya, agar kita bisa melihat sejauh mana postingan kita mencapai banyak orang. Nanti kalian akan lihat berapa banyak orang yang dapat lihat video kalian, berapa lama orang tersebut menonton video kalian. Misalkan dari 60 detik, nanti durasi penontonnya itu ternyata 10%. Nah, kalau 10% itu berarti artinya orang-orang itu rata-rata nonton sampai 6 detik saja sebelum akhirnya dia pindah ke video lain. Nanti kita akan pelajari hal-hal tersebut, bagaimana ya itu berkaitan dengan marketing lah, dengan marketing. Nah, jadi nanti eh, kalian bisa lihat postingan siapa yang mencapai banyak orang atau paling banyak likes-nya dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari literasi digital. Oke, nah jadi itu tugasnya yang kalau yang rangkuman itu dikerjakan hari ini, silakan nanti dikumpulkan di ini ya di Google Classroom.
Tapi kalau untuk yang video, ini saya beri waktu 1 minggu. Oke, 1 minggu. Sama juga kalian buat akun aja. Nah, jadi nanti untuk untuk mengecek akunnya itu akan jadi lebih mudah dalam pengecekan tugas kalian. Jadi sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, memang ada juga tugas di media sosial ya, baik di Instagram ataupun video YouTube, tapi tidak terintegrasi ke satu akun. Jadi sulit, saya harus search satu orang per orang gitu. Nama ini ngerjain gak tugasnya ini, atau buka linknya satu-satu. Nah, jadi itu menghabiskan banyak waktu. Jadi buat sekarang, silahkan kalian buat Reels dan kalian kolaborasikan dengan akun kelasnya. Nah, jadi itu tugasnya yang bisa eh, kalian mulai kerjakan. Oke, sejauh ini terkait tugas, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tadi tanya jawab seputar perkuliahannya, sekarang tentang tugasnya. Bapak, Hmm, izin bertanya, Pak. ya, Untuk tugas yang rangkuman literasi digital itu kan dikirim ke GCR. Batas waktunya sampai kapan ya, Pak? ya hari ini aja. Nanti di yang mm-mm. Ini kan masih ada waktu sampai jam 5 kan kelas kalian ya. Setengah lima lah. Sam- Sampai jam berapa? Sampai jam 4:12, Pak. Kalau tadi kan kelas Bu Feni kan mulainya terlambat kan. Nah, jadi kan ada mundur 30 menit tuh tadi. Jadi anggap aja lah kelasnya beres jam setengah 5. Nah, kalian kerjain aja. Nanti kalau di Word-nya itu satu halaman aja, singkat aja. Nanti kalian tulis nama, NPM, kelas, dan apa pengertian literasi digital. Nanti kalian tinggal upload di Google Classroom. Ya, yang penting hari ini sih, nggak harus 30 menit dari sekarang. Bapak maaf sebelumnya. Mm-mm. Kami setelah ini ada matkul lain jam 4:12. Oke, nggak Jadi apa-apa. Ini udah selesai kok. Udah selesai. untuk pengumpulan tugasnya bagaimana, Pak? Hari ini aja. Hari ini. Terserah mau jam berapa, yang penting hari ini. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Oke. Oke, kalau gitu jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Jadi saya ucapkan Bapak izin bertanya, oh iya, untuk tugas yang tadi Bapak jelaskan itu kelompok atau orang per orang, Pak? per orang. Baik, Pak, terima kasih. Iya. Yang kelompok itu ya itu aja yang akun Instagramnya. Keisha gimana Keisha? Bapak izin bertanya, untuk tugas rangkuman yang di MS Word itu ada ukuran khusus untuk teksnya nggak ya? Atau fontnya itu Enggak, gimana? untuk sekarang tidak ada aturan. Jadi Oke, terima kasih banyak, Pak. boleh kalian mau pakai font apa aja terserah. Yang penting isinya kalian nggak bisa merangkum lah ya. Yang penting kalian dan jangan hanya menggunakan AI ya. Jadi saya ingin maksudnya merangkum itu kalian mengetik gitu ya. Bukan kalian tulis, tolong buatkan rangkuman tentang ini, bla 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 bla. Kalian copy paste nggak kayak gitu ya. Tapi kalian baca dari ebook, dari mana. Nah, nanti kalian tulis, ketik sendiri. Jadi nanti kalian akan lebih mudah ingat kalau kalian yang ngetik sendiri ketimbang kalian copy paste. Oke? Ada lagi pertanyaan? Bapak izin bertanya, Mhm. untuk tugasnya harus ada sumbernya atau enggak? Boleh pakai sumber ya. Pakai sumber, pakai referensi, itu udah standar lah. Bapak maaf izin bertanya, Ya, sama terkait kayak yang sebelumnya kan itu ada sumbernya. Untuk sumbernya ditulis atau nggak usah Pak? Di dalam satu ditulis, lembar itu pengertiannya ditulis sama sumbernya juga Pak? ditulis. Nanti
Kalian mau pakai style catatan kaki, mau ditulis sumbernya apa, yang penting ada sumbernya aja. Atau misalnya kalian mau murni mengetik hasil sendiri juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk membantu kalian paham aja apa itu pengertian dari literasi digital. Ada lagi? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada kalian semua ya. Sebelum saya akhiri, boleh on cam lagi. Saya mau screenshot untuk check outnya. Oke, Foza Bintang, Foza Bintang, kemudian Sahibah, Tabita, Ridwan, Rafif. Oke, saya mulai dari halaman pertama dulu. Saya akan screenshot 1, 2, 3. Oke, halaman kedua 1, 2, 3. Oke, sip. Nanti untuk selanjutnya, kalau misalkan ada kelas online lagi, disarankan kalian memasukkan juga NPM ya. Kalau misalkan selanjutnya, jadi ketika saya cek absen itu lebih mudah. Oke, tapi untuk pertemuan pertama tidak apa-apa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Lidan. kasih banyak, Ya. Pak. Selalu